mendoakan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Dengan firman Tuhan saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan semua? Lambaikan tangannya mau memuji Tuhan. Sekali lagi yuk kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yuk angkat tangan sama-sama semua. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu
Bersama-sama dengan mengangkat tangan, katakan bersama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
terus memuji, bersorak, menari bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Mari sambil bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bisa cari sebanyak mungkin. Bapak Ibu semua kasih salam, katakan Tuhan sungguh mengasihimu. Jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan. Kalau sudah semua tepuk tangan bersama kami. Ya, semua tepuk tangan dan tepuk tangan menari nyanyi bagi Dia. Glory bagi Dia. Ya, sama-sama katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semua kudus yang dikepunyai. Yang mau maju lagi yuk, nari sama-sama. Katakan kiri kanan, dia ada lelah. Bekerja bersama Tuhan yang selalu mencukupkan segalanya. Sekali lagi, dia katakan kiri kanan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Yuk Kak Esther di depan, yuk Kak Esther di depan, pakai gerakan. Yuk di depan. Bekerja bersamamu Tuhan. Ikut gerakan Kak Esther ya. Selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang. Semua pakai gerakan. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Haleluya. Semua bersuka cita saat ini. Sama-sama katakan jangan lelah. Say. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berkekuatan, yang mengajar dan menopang. Yang lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
bersama-sama, semua bersuka cita. Kalau di rumah menari sendiri, nah tanda tanya itu ya. Oke, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kamu selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kamu selamanya. Mari naikkan pujian ini kembali. Oh mau apa saja katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap
Hanya Engkau yang bisa memuaskan hidup kami. Hanya Engkau jawaban dalam hidup kami. Hanya Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan, bicara pada setiap kami pada pagi hari ini, kepada umat-Mu di tempat ini, supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu, supaya kami mengerti rencana-Mu. Dan hamba percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menangkap setiap pesan Tuhan pada pagi hari ini. Urapi hamba yang gak punya kemampuan khusus Tuhan, tetapi Engkau memampukan. Kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Rumah Lion 1D. Apa kabar? Silakan duduk. Saya terakhir datang 2 tahun yang lalu. Saya kalau lihat oma opa, apalagi kayak tadi joget gini tuh ya. Kayaknya tadi saya sampai kepikir saya panggil aja pengerja saya ke sini semua. Supaya belajar dari Umas. Sebab kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita nggak bisa diam-diam. Kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, betul nggak? Orang yang sudah dimerdekakan, dia kalau menyembah Tuhan bergairah. Saudara perhatikan sebelahnya, kalau sampai ada yang menyembah apalagi lagu praise gitu, terus cuma itu main kartu. Berarti masih terikat. Amin. Nah, pagi hari ini, aduh teman saya lihat boleh main sambil main keyboard, enak dia yang ini, supaya semangat ya. Terima kasih kepada Bu Hana, Kabid Umas di tempat ini sudah kasih kesempatan kepada saya untuk membagikan tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Mengapa anak Tuhan berpuasa? Atau mengapa anak Tuhan harus berpuasa? Coba colek sebelahnya. Tahu nggak lo kenapa kita mesti puasa? Nah, puasa di dalam Alkitab itu bukanlah suatu perintah atau bukan juga suatu tuntutan. Tidak ada di dalam Alkitab kita harus berpuasa. Amin apa amin? Tapi Alkitab memberikan contoh-contoh. Nah, kalau Tuhan berfirman, kita percaya firman Allah ini ya dan amin. Setiap firman yang keluar pasti itu memberikan sebuah kebaikan buat saudara dan saya. Amin. Jadi puasa itu memberikan sesuatu yang baik, yang berguna, dan perlu apa nggak perlu dilakukan? Kalau baik, berguna, perlu dilakukan apa enggak? Harus dilakukan. Nah masalahnya kalau kita selalu dengar soal puasa, kita otomatis bilang nggak makan. Ada benernya. Tapi kita puasa kan bukan cuman diet, betul kan? Ada orang puasa karena mau diet, sering tuh. Di sini nggak ada kok yang begitu ya. Semua udah langsing-langsing, kayaknya langsing-langsing di sini. Kalau di GPS langsung-langsung, bukan 6 pack, 0 pack. Nah, jadi bukan diet. Puasa itu bukan diet, walaupun diet itu bagus. Ada juga yang punya pemikiran puasa itu untuk kesehatan. Betul juga. Jadi kadang-kadang mesti ngambil puasa untuk sebuah kesehatan. Tetapi saya mau kasih tahu pada pagi hari, sebetulnya apa itu puasa? Tujuannya membuat kita untuk mencari Tuhan. Tujuannya untuk mencari, untuk membuat seluruh pikiran kita, mata kita, hati kita menjauh dari keramaian dunia yang hingar-bingar ini. Orang-orang tertarik dengan nonton TV,
shopping, jalan-jalan, buang waktunya begitu. Tetapi kalau berpuasa nggak begitu. Itu semua kita jauhkan, tujuannya kita mencari wajah Tuhan. Amin. Di mana itu akan mendatangkan anugerah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Berarti puasa itu saya bilang begini, itu adalah untuk menyatakan satu, keseriusan akan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan keseriusan kepada diri kita sendiri. Mau nggak kita mendekat kepada Tuhan? Mau nggak kita berhubungan dengan Tuhan? Karena saudara di dalam puasa biasanya nggak jalan sendiri, ditambah nanti ada doa. Makanya kita sering bilang, ayo datang ada doa puasa, ya kan? Disitulah kita bisa ngobrol sama Tuhan dan menjalin sebuah hubungan, menjalin komunikasi dua arah. Saudara kalau berdoa, kadang-kadang kita berdoanya cuma satu arah. Kita banyak list permohonan, kita minta ini itu, Tuhan berkati ini, berkati itu, berkati saya, berkati sini, berkati sana. Nggak salah. Tetapi puasa tidak begitu. Nanti kita akan belajar bagaimana di dalam perjanjian lama. Ayo kita buka Yoel 2 ayat 12. Soalnya waktu saya cuma 35 menit. Berarti sampai jam berapa nih? 10.45. 10.50 lah. Diskon dikit. Bukan diskon, itu nambah. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Saudara, kalau soal doa memang ada sedikit, nangisnya bahkan banyak. Tetapi yang lengkap berpuasa itu menangis, mengadu, dan yang paling penting segenap hati. 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Artinya apa? Dari ayat yang kita baca ini, percaya nggak saudara? Waktu kita berpuasa, Tuhan bisa berbalik. Yang tadinya dia punya pikiran untuk menghukum kita, dia bisa batalkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Pada waktu apa? Kita berseru, berdoa, menangis dengan segenap hati. Siapa tahu mungkin ia berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkan bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah, saudara dengarkan, orang-orang yang tua. Siapa orang tua di sini? Kita dong, orang ini ibadah umas. Baiklah para, bukan cuma umas aja, imam, pelayan Tuhan. Imam, pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Bapak Ibu, Tuhan lagi ngomong kepada seluruh lapisan orang, tua, muda, pelayan Tuhan. Tuhan punya keinginan supaya kita mengambil puasa. Kalau saya tadi bilang kalau Tuhan suruh, berarti ada sesuatu yang baik. Lanjut ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu, lihat, gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya.
Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Lari ya supaya cepat, ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahat, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Saudara, di zaman pada waktu itu Tuhan izinkan wabah itu datang dalam kehidupan mereka karena mereka melakukan hal yang tidak baik. Sebagai apa? Penghakiman Tuhan. Sebagai penghakiman Tuhan. Ayat 26, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu. Dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Yang kita baca ini adalah berbicara tentang puasa. Betul ya? Tentang puasa. Itu saudara bilang, Pak, tapi itu kan di perjanjian lama. Kita kan sekarang di zaman perjanjian baru. Oke, lihat apa yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 17. Supaya oma opa, bapak ibu di sini ngerti dulu. Ada banyak orang tidak mengerti tentang puasa sehingga kadang-kadang hasilnya tidak maksimal. Matius 6 ayat 17. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi, dari ayat ini saya menangkap bahwa Yesus mengharapkan setiap kita, atau Yesus mau setiap kita itu berpuasa. Amin. Sama di Matius di ayat atasnya, di ayat 2, Yesus berkata begini, jadi apabila engkau memberi sedekah, sama dengan saudara memberi, Tuhan mau kita semua memberi. Amin. Sama di ayat yang kelima, Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, sama puasa juga. Dan apabila kamu berpuasa tadi di ayat ke-6, itu yang Tuhan bilang. Makanya kita bersyukur berada di bawah kepemimpinan gembala pembina kita, Pak Niko, di mana kita setiap satu diminta untuk doa puasa, ya kan? Tapi banyak gereja sekarang kalau ngomong memberi paling kenceng. Berdoa ya lumayan lah. Tapi kalau puasa sering apa jarang? Jarang. Makanya saya bersyukur Ibu Hana kasih topik ini loh. Ini sebuah senjata yang luar biasa. Benar. Nanti lihat. Lalu ada kejadian di Matius 9 ayat 14. Murid-murid Tuhan datang kepada Yesus dan berkata, mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak? Sebagian puasa, sebagian tidak. Lihat jawaban Yesus di ayat 15, Matius 9:15. Jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan puasa. Saudara, mempelai pria kita sudah meninggalkan kita sementara, nanti akan datang lagi. Oleh sebab itu, ini waktunya kita untuk mengambil puasa. Bilang, ambil ikut puasa. Di dalam sejarah gereja-gereja, semua hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, saya perhatikan, itu adalah orang-orang yang punya komitmen untuk mengambil puasa. Saya sebut beberapa aja, tapi saya nggak detailin ya. John Wesley, Charles Finney,
Apalagi Martin Luther, Protestan, Reformasi, John Calvin. Semua ini orang-orang yang mengambil puasa. Contohnya John Calvin ini, dia memenangkan hampir semua jiwa di kota Geneva karena dia mengambil puasa. Hebat ya. Jadi mari kita renungkan sejenak, apa sih yang artinya puasa? Apa maksudnya dengan kita bilang itu puasa? Tadi saya bilang puasa itu tidak makan, oke. Tidak minum, betul, bisa. Atau tidak melakukan kesenangan kita. Contoh, kita gak puasa tapi kita pergi ke mall jam 10. Buka jam 10 nih, ngadem nih. Dari jam 10 sampai ntar jam 6 sore baru balik. Enak di sana duduk ngopi, sekarang kan enak tuh. Ada apa? Wifi. Terus kongkok, itu bahasa Prancisnya. Asik buang waktu. Itu harus ditinggalkan ketika kita sedang mengambil puasa. Kalau kita nggak lakukan itu, sama aja kita tuh cuma puasa nggak makan, saudara. Betul ya? Tapi kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan secara khusus. Secara khusus, bawa hidup kita seluruhnya kepada Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan. Saudara punya pergumulan apapun, saudara juga boleh bawa kepada Tuhan. Apapun juga di hadapan Tuhan, kita mulai ngobrol, mulai menyampaikan isi hati kita. Nanti Tuhan akan membalas. Jadi puasa itu di dalam Alkitab selalu dihubungkan dengan tujuan rohani. Ada tujuannya. Ada tujuannya. Ester puasa ada tujuannya. Lihat hasil daripada Daniel puasa. Ada tujuan yang mesti dicapai. Udah nangkep ya arti puasa sekarang? Motivasinya. Ketika kita sedang mengambil puasa, motivasi kita harus benar. Tadi kita baca di kitab Matius 6, jangan seperti orang-orang munafik. Puasa tapi menunjukkan kepada semua orang bahwa dia berpuasa. Supaya hebat loh dia. Puasa. Kita bilang Matius 6 itu sesungguhnya kamu sudah mendapat upahmu. Upahnya dari siapa? Dari manusia. Upahnya cuma sebatas pujian. Terlalu murah. Kita punya Bapa yang menyediakan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat ketika kita sedang mengambil puasa. Jadi motivasinya harus benar. Makanya saya kasih beberapa tip. Hindari kalau kita lagi puasa. Pamer ini saya lagi puasa. Kita disuruh minyakin rambut biar gak kelihatan kuyuk ya. Aduh, kayak orang baru bangun tidur. Tapi kita harus segar terus. Amin? Ini bukan gak boleh. Kita kasih tahu bukan gak boleh. Boleh. Tapi kalau motivasinya, Tuhan kan lihat motivasi. Jadi kita jadi orang Kristen jangan cuma beragamawi. Ini boleh, itu gak boleh, ini boleh. Tuhan lihat hati kita yang paling terdalam. Sebetulnya motivasinya apa? Dia tahu. Kalau motivasinya benar, nggak masalah. Contohnya motivasinya benar bagaimana? Kalau ada yang kerja di kantor, lagi puasa, tapi bos lagi seneng nih, dapat proyek. Ayo saya traktir makan semuanya karyawan. Saudara kan puasa. Bagaimana ngomong? Bisa ngomong bisik-bisik aja sama Tuhan, sama bos. Pak, saya izin kali ini Pak ya, karena saya lagi ambil puasa. Bukan kita ceritain kepada semua, saya lagi ambil puasa nih. Nah, jangan pamerin. Yang kedua, kita harus menghindari apa yang namanya
ada paham legalisme yang mengajarkan bahwa gini, kita melakukan sesuatu dengan taat hanya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab. Sebagian betul, tetapi kalau kita sudah di sininya berpikir dengan melakukan kegiatan itu, terus kita mengharapkan kita bisa seolah-olah membeli berkat dari Tuhan, itu salah. Berkat itu anugerah dari Tuhan. Amin. Kita kerja susah payah nggak bisa ditambahkan, tapi berkat dari Tuhan pun kalau pada waktu kita tidur, kita juga bisa diberkati. Amin. Kita harus tinggali, jangan seperti orang-orang Farisi. Roma 3:28 bilang apa? Manusia dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Jadi saudara jangan pikir kita berbuat puasa seolah-olah Tuhan sudah utang sama kita. Nah, walaupun nanti pasti ada timbal baliknya ketika kita melakukan segala sesuatu dengan benar. Yang berikutnya saudara, waktu puasa hindari ritualisme. Apa itu ritualisme? Saudara jalanin seperti kayak orang gak ada penghayatan. Bu Hana umumin, ayo semua puasa. Siap, karena Bu Hana yang umumin. Jalanin. Tapi ternyata gak ada hasilnya. Karena saudara sekedar cuman menjalani, tapi gak dapat manfaatnya. Rugi apa enggak? Rugi. Orang Kristen kalau udah percaya sama Tuhan Yesus terus nggak selamat masuk surga, rugi besar. Makanya kita harus hati-hati ikut Tuhan. Kita harus terus mengerjakan keselamatan kita. Bukan saudara rajin ikut kul, ikut nanti ada kul, tadi saya dengar Bu ini bilang setelah ini ada kul ya. Bagus, tapi jangan kita merasa Tuhan saya sudah lakukan ini, sudah lakukan itu, sudah kasih perpuluhan bahkan. Lalu, ayo dong Tuhan, jawab. Nah itu motivasi yang salah. Ada lagi gini, puasa, tapi dia menyepi sendiri. Kayak, buat orang Kristen gak begitu. Masa puasa masuk kamar, dalam sendiri, murung diri, menyakiti diri sendiri. Itu Tuhan gak ngajarin puasa seperti begitu. Karena Yesus mencontohkan, Yesus bergaul dengan anak-anak. Bahkan orang-orang bilang, Yesus engkau minum anggur. Yesus bergaul dengan semua lapisan sambil lagi berpuasa. Jadi jangan lagi puasa, jangan sendirian ya. Walaupun ada waktu kita harus ambil waktu-waktu khusus, tapi jangan mengurung diri. Umpama puasa 10 hari di dalam rumah, di kamar terus. Itu kayak, kalau saya bilang kayak praktek-praktek dukun seperti begitu, supaya dapat kuasa, supaya dapat sesuatu. Amin. Oke, motivasi sudah tahu, arti puasa sudah tahu, motivasi sudah tahu. Sekarang pertanyaannya atas tema yang dikasih Bu Hana kepada kita semua. Kenapa sih anak Tuhan atau orang Kristen, orang percaya harus puasa? Nah ini yang luar biasa nilainya. Nomor 1, saudara tahu nggak, puasa itu bisa memperkuat doa-doa kita. Amin. Esra 8, saya kasih contoh ayat supaya saudara nggak bilang ini nanti dasarnya apa. Esra 8 ayat 21. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Ini malu. Minta pertolongan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi kami semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka.
tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan apa? Allah mengabulkan permohonan kami. Ketika saudara berpuasa, puasa itu gandengannya berdoa. Itu akan menambahkan dimensi yang baru di dalam doa-doa saudara. Doa-doa kita itu dijawab sama Tuhan. Puasa, doa kan kita semua berdoa pasti. Tapi kalau berpuasa dan berdoa itu kayak kita lagi tambahin amplifier atau corong. Tuhan, aku, Tuhan, maka Bapa di surga, perhatikan, dia begini loh, dia tekukin telinganya, dia dengar, dia sendekkan telinganya, dan suara itu terdengar jauh lebih kencang. Makanya semakin orang berdoa dan berpuasa, semakin jawaban Tuhan semakin nyata. Itu nomor satu. Apabila kamu, Yeremia 29 ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di sini ada kata, kalau kamu mencari aku dalam puasa dengan segenap hati. Kalau setengah-setengah hati, nanti nggak ada hasilnya, oma opa, bapak ibu. Yang Tuhan mau kita datang dengan segenap hati. Cari dia. Bedanya di situ kita puasa. Aku akan memberikan kamu menemukan aku. Kita bisa ketemu sama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Keadaan saudara, bapak ibu, oma opa apa sekarang? Aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang. Ini Tuhan lagi ngomong sama Yeremia. Kamu datang kepadaku. Umatku semua bangsa Israel datang dalam puasa. Doa sungguh-sungguh, puasa sungguh-sungguh. Maka aku akan mendengar doa-doamu. Itu sebabnya saya bilang tadi, puasa akan memberikan sebuah dimensi yang baru di dalam doa-doa kita. Berbeda dengan kalau kita cuman doa tok. Bilang sebelahnya, jangan doa tok. Tahu tok? Itu bahasa Jerman. Cepat. Waduh, waktunya. Yang kedua, ini yang sulit. Roh memang penurut kata firman Tuhan, tapi daging itu lemah. Saya percaya setiap kita sekarang sudah kenal Tuhan. Setiap kita kepengen melakukan hal yang baik sebagai tanda bahwa kita sudah diselamatkan. Betul ya? Tapi kadang-kadang Alkitab bilang apa yang kita mau lakukan justru kebalikannya. Betul ya? Kenapa? Karena daging kita ini terlalu kuat. Maka kalau kita mengambil sebuah puasa, kita bisa mengalahkan atau menundukkan kedagingan ini yang menguasai kehidupan kita. Ada sebuah pengendalian diri yang kuat. Ini dia. Ini benefit atau keuntungan ketika kita mengambil sebuah puasa. Ayo. Baru yang kedua, mau ambil puasa apa enggak? Mau. Saudara, saya kadang-kadang kita gak sadar, saya pun ditegur sama Tuhan lewat makanan. Makanan ini, kalau saya doyan makan, soalnya orangnya gak rakus, tapi memang doyan makan, jadi gak jaga makan istilahnya.
tapi kita harus mengendalikan diri. Tahukah saudara, kesombongan sama kerakusan sama dosanya. Ayatnya Yehezkiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, kesombongan ya. Apa yang kedua? Makanan yang berlimpah-limpah. Terjemahan lainnya, gerojo, rakus, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Ini dosa di Sodom. Walaupun di ayat yang lain kita tahu pasti ada dosa homoseksual, tapi jangan lupakan yang ini. Sehingga saya ditegur Tuhan, saya diizinkan kena diabetes. Iya. Dan bukan itu aja, saya salah karena ada yang rekomen bilang minum teh pucuk yang apa? Yang low, yang less sugar. Bagus. Tapi ternyata saya minum banyak terus di gereja kalau habis ibadah pertama saya haus, air tebu ada yang jualan. Tiap minggu saya minum. Bisa 1, bisa 2 kali. Nah, jadi Tuhan mau kita bisa mengendalikan, punya penguasaan diri dalam hal makan juga. Saudara, kita rasanya gini, kalau kita punya duit, saya mau pergi ke mall, saya mau beli ini, mau makan itu, mau makan ini, kapanpun bisa. Tapi kita selalu melupakan Tuhan. Kalau saudara puasa, saudara gak akan melupakan Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang gini, waktu dia pelayanan, gak ada apa-apa, belum diberkati Tuhan, setia banget, rajin banget. Begitu diberkati, orang yang hilang, lama-lama gak ada di gereja lagi. Di sini gak ada. Pengerja di tapak sini gak ada yang begitu. Gak ada yang ngaku. Saya diomelin Pak Kiki. Enggak. Di Surabaya sana banyak. Jadi puasa sebetulnya akan mengingatkan kita, siapa ini kita. Dasarnya kita diberkati karena dari Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan sampai lupa sama Tuhan. Apa-apa tanya sama Tuhan. Yang ketiga, saya singkat ya, Bapak Ibu pasti tahu Sodom dan Gomora mau dihanguskan, atau Niniwe. Tapi penghakiman itu bukan Sodom Gomora, Niniwe. Sodom Gomora akhirnya tetap. Niniwe tidak jadi. Kenapa? Karena ada orang yang berpuasa. Saudara, penghakiman Tuhan sekarang sedang turun atas seluruh dunia. Bahkan itu dimulai dari rumah Tuhan. Bahkan tidak luput, mau di Amerika, dimanapun, di Indonesia juga sama. Tapi kalau kita berdiri buat bangsa Indonesia, kita berdoa. Saudara harus selipin di dalam doa. Untuk para raja-raja, kan Alkitab bilang, untuk presiden, kita harus doakan. Karena kesejahteraan kita bergantung dari situ. Kalau negara chaos, kita juga ikut pusing, betul? Jadi puasa bisa membatalkan penghakiman Tuhan dalam hidup kita. Puasa juga bisa menahan dan kita bisa mengalahkan musuh lewat doa puasa kita. Itu ada cerita di 2 Tawarik. Opa Oma bisa baca nanti. 2 Tawarik 20 ayat 1 dan 1 sampai 3. Yosafat dikepung, dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Orang biasa gitu, kalau udah kepepet baru cari Tuhan. Tapi kita nggak begitu. Sebelum kepepet, kita pepet Tuhan dulu supaya memihak kepada kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, lalu menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berpuasa. Mereka nggak punya persenjataan yang canggih,
Mereka nggak punya perisai yang kuat. Pokoknya serba minim kalau dibanding musuhnya. Tetapi mereka bisa menang karena mereka punya Tuhan yang besar. Dan karena mereka mengambil puasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita ini kadang-kadang puasa, oke puasa, tapi kita kemana-mana. Ya apa enggak? Nah terakhir deh, puasa akan memberikan tuntunan kepada kita. Kalau kita mau ambil keputusan, apalagi keputusan yang besar dan akan memberikan dampak, kita harus ambil puasa. Doa dan puasa. Itu yang saya lakukan sama ibu pada waktu saya mau ditetapkan jadi gembala. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, tempat saya pelayanan sebetulnya di mana? Nah kalau kita bertanya, maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Enak saudara, enak. Apa-apa kita harus tanya sama Tuhan. Jadi di dalam seluruh keberadaan kita, mau saudara berdoa, saudara memuji Tuhan, selalu libatkan juga ada puasa. Itu gak bisa dipisahkan. Yang terakhir, puasa menghancurkan benteng-benteng. Ada banyak orang hari-hari ini hidup di bawah tekanan, stres berat. Saudara kalau lihat di dalam pengembalaan, ada aja jemaat, oh Pak, doain saya, ada orang gak dikenal minta pelayanan, mau konseling, masalahnya semua stres, hubungan suami istri kacau, dia udah gak tahu mesti bagaimana lagi, ekonomi kacau, gak tahu mesti bagaimana lagi. Ambil puasa saudara, Tuhan akan mendengarkan keluhanmu. Tadi kan dikatakan ada orang hidup dengan ketakutan, kebencian, kepahitan. Ini semua bisa dilepaskan kalau saudara ambil puasa. Nggak usah ditumpang tanganin hamba Tuhan, bisa. Karena Tuhan sendiri yang akan memerdekakan kita semua. Amin. Tapi ada hal khusus di mana kita kalau sudah melakukan nggak bisa, kita harus datang kepada hamba Tuhan. Pemimpin rohani datang, gembala datang. Pak, jujur terbuka. Karena keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Mesti ceritain. Oke. Bu Hana 5 menit lagi boleh? Terakhir. Tambah lagi ya. Orang kan suka tanya cara puasa bagaimana. Tadi saya bilang, di dalam Alkitab tidak ada ketentuan. Puasa harus 40 hari. Ada contohnya Musa. Tidak makan, tidak minum. Tapi apakah kita harus selalu begitu? Ada Tuhan Yesus puasa 40 hari, lalu laparlah. Nggak ditulis lapar dan hauslah, lapar. Jadi kita mengasumsikan, bisa diasumsikan bahwa doa bisa tidak dengan minum. Boleh. Jamnya boleh bebas, tapi kita kan sudah ngikutin di sini habis makan malam sampai besok jam 12 siang. Boleh minum air. Nah kalau puasa kan kalau kita langsung nggak pernah puasa 3 hari atau 40 hari kelenger saudara. Manusia itu butuh air. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya pada waktu puasa apa yang kita kerjakan. Kita harus buka firman, kita harus berdoa, kita harus ngobrol, kita harus tenangkan diri. Kasih kesempatan Tuhan ngomong, kasih kesempatan Tuhan untuk kita. Amin. Amin. Semua diberkati. Amin. Saya undang Mas Bidan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mama Opa bisa siapkan anggurnya. Sambil katakan hidupku.
masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan bilang waktu kita makan roti dan minum anggur, kita harus makan dan minum dengan cara yang benar. Mari renungkan 1 menit akan setiap kebaikan Tuhan, karena setiap kali kita makan dan minum, kita sedang memperingati kematiannya. Ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, apa yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Ucapkan syukur dari dalam hatimu. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau sudah mati buat kami, menebus dosa-dosa yang kami tidak bisa selesaikan secara manusia. Tanpa Engkau, kami pasti binasa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami juga untuk hidup semakin intim dengan Engkau lewat perjamuan kudus ini, untuk mengenang apa yang Kau sudah kerjakan bahkan sampai hari ini. Dan kami mohonkan Tuhan, kami akan akui di hadapan-Mu Tuhan setiap kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, baik itu kami sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami mau minta ampun di hadapan. Layakan kami untuk duduk sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati roti dan anggur. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau sangat baik. Kami mengasihimu Tuhan. Hiana mararalamu. Hamba percaya waktu kita makan dan minum dengan benar. Terus musiknya. Hamba percaya Tuhan, kehidupanmu mengalir. Yang sakit terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa pagi ini mendapatkan pengharapan yang baru. Datanglah kekuatanmu mengalir. Urapi umat Tuhan, para pahlawanmu. Engkau akan pakai mereka untuk memberitakan amanat agung di akhir zaman ini. Mereka tidak akan tinggal diam. Kuasamu terus menyertai kehidupan mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati dengan berkat kesehatan. Kami berdoa bersama-sama untuk Ibu Hana yang menggembalai di tempat ini Tuhan. Terus berkati Tuhan, pakai dia lebih lagi. Berkati suaminya, segala sakit penyakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan semua dijawab di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku.
persembahan. Mari siapkan persembahan kita. Dan sekali lagi saya mengajak kita untuk tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami memberikan persembahan kami. Tuhan, kuduskan persembahan yang kami berikan ini. Dengan segenap hati kami memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kantong persembahan dapat kami. Ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas. Tetap ya. Ya silakan Esther. Ya ini sekarang kita mau ngetes nih. Tadi yang waktu firman Tuhan ini pada ngantuk apa dengerin. Nah, kita sekarang mau tes ya. Oke, silakan Esther. Ya, puji Tuhan. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan tadi? Iya. Tahu nggak nama pendetanya siapa? Oh, Pak. Anak buahnya langsung ngomong. Kayaknya cuma kamu doang loh yang tahu. Ya, Pak Bambang sudah bilang makasih belum sama Pak Bambang? Yuk sama-sama berdiri bilang terima kasih sama Pak Bambang. Ayo berdiri, madep ke Pak Bambang semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Semuanya diberkati kan? Ya, jadi mau ditanya dulu nih. Tadi kan bicaranya tentang mengapa anak Tuhan harus berpuasa. Oke, pertanyaannya gampang kok. Nah, waktu kita berpuasa, itu artinya kita sedang menyatakan keseriusan apa? Ada 2. Ya, yang baju, ini dulu ya, yang baju, tunggu sebentar, ya. Dikasih mic dulu. Ada 2. Ya, jawabannya ada 2. Ada 2, 1 keseriusan terhadap Tuhan dan keseriusan terhadap diri sendiri. Iya, betul Pak Bambang? Betul, maju dulu. Puji Tuhan. Yang kedua, dalam Yoel 2 tadi kan dibahas bahwa dengan berpuasa dan berseru kepada Tuhan, apa yang terjadi? Juga ada 2. Ada yang tahu? Ya langsung udah catatan. Ya, ayo cepetan catatannya dibuka. Dalam Yoel 2, saat kita berpuasa, berseru, maka terjadi 2. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Minimal 1 deh kalau nggak tahu 2-2-nya. Ayo, ada 2, nggak ada yang tahu? Ya, coba Bu Maria. Itu Bu, ada mic-nya Bu ya. Yang pertama untuk menyediakan waktu kepada Tuhan, dan yang kedua untuk menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Masih kurang tepat Bu. Di Yoel 2 tadi ayat, oke saya kesujuk deh. Yoel 2 ayatnya yang ke-12 sampai 27. Ada 2 yang tadi Pak Bambang kuat banget. Ya, silakan. Tadi sebentar dikasih mic dulu Bu. Ayo, yang tadi serius denger, pasti bisa. Ada 2. Pertama, untuk menyatakan keseriusan kita terhadap Tuhan. Dan yang kedua, mana tahu Tuhan berbalik hati untuk mendengarkan suara keseriusan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Berbalik yang tadinya mau menghukum, jadi berbalik tidak menghukum. Terima kasih. Iya. Sebetulnya kalau yang ke-1 tadi jawabannya Ibu itu ya, tapi nggak apa-apa. Yang kedua itu benar. Jadi di Yoel 2 pertama adalah Tuhan berbalik membatalkan hukuman, dan yang kedua Tuhan menjauhkan kita daripada segala tulah. Ya, terima kasih Ibu, boleh maju. Gak apa-apa, salah satunya benar ya. Jadi Tuhan membatalkan hukuman dan Tuhan menjauhkan kita dari segala tulah. Tulah tadi adalah apa? Belalang pengirik, pelompat, belalang pelahap ya. Nah, sekarang dan yang terakhir nih ada 7, tapi saya cuma minta 2 atau 3 saja yang tahu apa yang diperoleh saat kita mulai berpuasa. Ada 7 loh tadi disampaikan. Mana? Ya, tolong boleh? Ya. Oh, iya. Oke, silakan, Ci. Ya, itu dikasih mic-nya. Ya, ada 7 banyak tapi cukup 2 atau 3. Puasa bisa memperkuat dosa kita. Memperkuat apa? Doa
kita. Makanya saya bingung tadi dosa kita saya. Shock saya. Memperkuat doa kita betul. Lalu Roh penuh. Puasa bisa menghancurkan benteng-benteng. menghancurkan benteng, betul. Ada lagi nggak yang catatannya? Yang boleh juga supaya teman-teman kita dengar, oma-opa di sini? Ada lagi nggak? Roh lemah, Ya. tapi daging Oh, roh kuat tapi memang daging lemah mungkin maksudnya. Iya, tapi nggak apa-apa, tadi saya janjikan 2 aja udah oke ya. Baik, ya puji Tuhan. Ya sebetulnya tadi Pak Bambang menyampaikan ada 7. Yang pertama adalah memperkuat doa-doa kita. Yang kedua, waktu kita mencari Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan alami perjumpaan atau dimensi yang baru. Yang ketiga, kita mulai mengalami pengendalian diri, jadi nggak serakah. Ingat dosa Sodom. Lalu kemudian yang keempat, mengingatkan kita akan segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan. Yang kelima adalah untuk mengalahkan musuh. Yang keenam, memberi kita pada tuntunan-tuntunan ilahi. Dan yang ketujuh, menghancurkan benteng. Demikian, terima kasih. Nanti boleh minta kesediaan Pak Bambang untuk memberikan hadiah pada 3 oma yang sudah menjawab dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum dapat hadiah minggu depan usaha lagi. Haleluya. Ya, sebentar kita mau pulang, bisa satu sama lain. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah Maha Besar Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur pada hari yang indah ini Tuhan, bahwa jemaat umas di tempat ini Tuhan dengan keadaan yang baik-baik Tuhan, beribadah mereka Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan, biarlah Engkau yang menerima Tuhan untuk pujian penyembahannya Bapa. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan untuk para pelayan Tuhan, yaitu segenap pemusik yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, pakai semua hamba-hambamu Tuhan untuk Tuhan Yesus, untuk melayani Engkau dengan setia. Terima kasih Bapa. Kami bersama-sama berdoa Tuhan. Mari Bapak Ibu semua ulurkan tanganmu kepada hambanya Bapak Bambang. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, bila mana hamba-Mu hadir di tempat ini Tuhan, untuk memberikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua sudah menyimak firman-Mu dengan baik Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapak Bambang Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Tuhan, kami percaya
Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Bambang dengan istri keluarga besarnya, terlebih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehat kuat, tidak ada yang sakit, semua keluarga sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Kiki Haryadi sebagai rayon 1D di tempat ini Tuhan. Hamba-Mu Bapak Kiki Tuhan, dengan Ibu Mervin dan anak cucunya Tuhan, biarlah Engkau memberkati, berikan kesehatan Tuhan selalu, kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar hamba-Mu Bapak Kiki ini semua keluarganya sehat, tidak ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus hamba-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih ya Abah, ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mari Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, biarlah kekuatan yang baru, yang ekstra ada pada hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menjadi panutan kami ya Tuhan, selaku kesesepuh kami ya Bapa. Mari Tuhan, lindungi hamba-Mu dimanapun berada. Bapak Niko Nyoto Raharjo dengan Bu Hermin dan anak cucunya Tuhan, berkati Bapa, sehingga hamba-Mu sungguh dengan setia akan kuasa Tuhan, akan keajaiban Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami percaya, kami sangat percaya apa yang dinyatakan hamba-Mu, yaitu keajaiban tahun 2024. Tuhan, kami sangat percaya ada kuasa Allah Tuhan untuk hamba-Mu terus Tuhan. Oh Tuhan yang mengasihi Engkau Bapa, sekali lagi perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu Bapak Niko Nyoto Raharjo dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh sekali lagi kami mengucap syukur untuk Pak Bambang Tuhan, di dalam pelayanannya Engkau memberkati rumah tangganya, istri, anak, dan semua keluarga besarnya. Engkau memberkati Bapak, pakai dimanapun berada hamba-Mu Bapak Bambang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon setiap para jemaat umas di tempat ini Tuhan, untuk menyimak baik-baik Tuhan akan firman Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan umas di sini Tuhan untuk mengambil yaitu puasa dekat dengan Engkau, berbicara dengan Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Engkau urapi setiap umat di tempat ini ya Tuhan, untuk mendoakan anak-anak cucu mereka Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, terlebih anak-anak-Mu di tempat ini untuk rajin berdoa, untuk rajin ketemu dengan Tuhan. Maka Engkau Tuhan akan memperlihatkan situasi akan Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat umat di tempat ini berdoa selalu untuk bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Biar Indonesia selalu aman, selalu diberkati Tuhan. Setiap suku bangsa apapun yang ada di Indonesia Tuhan, biar Engkau dengar Tuhan doa daripada Oma dan Opa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih kami berdoa untuk setiap yaitu
jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, dan wakilnya Pak Amin Mahruf Tuhan, setiap jajaran pemerintahan yang ada, oh Tuhan, pengadilan, baik itu setiap, oh Tuhan Yesus, DPR, MPR, setiap semua Tuhan, orang-orang yang duduk di pemerintahan ini Tuhan, Engkau memberikan roh takut akan Tuhan, jujur, tanggung jawab bekerja, yaitu untuk bangsa dan tanah air Indonesia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa daripada anak-anakmu, jemaat umas di sini Tuhan. Terima kasih, semua sehat, tidak ada yang sakit, semua duduk mendengarkan firman-Mu, semua membaca firman Tuhan, semua berdoa, berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, ajarkan kita semua terus Tuhan, bangkitkan roh kami terus Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Sebentar lagi kami semua akan mengadakan kul Tuhan di setiap kelompok-kelompok yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi setiap teman-teman kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Roh-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan, sehingga kami sebentar akan pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami semua, keluarga lepas keluarga, anak cucu kami semua diberkati Tuhan, sehingga Senin depan kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami angkat Tuhan tangan kami. Mari bagi untuk berdiri menerima, bersama-sama. yaitu Kiranya Mari katakan dengan iman, berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dan memperluas daerahku, pelayanan usaha pekerjaan, dan ku yakin ya Tuhan, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saya ajak kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kembalilah ke rumahmu masing-masing. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan menyertai oma, opa, bapak, ibu sekalian mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.